Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Okviani dengan NIM 2022100081 kelas PBAC akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Teori Belajar Behaviorisme dan Penggunaan Media Flashcard dalam menarik minat belajar kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 MTSN 1 Ponorogo. Baik, latar belakang masalah. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dan media penyampai ide, gagasan, dan pikiran manusia dalam bentuk ucapan ataupun tulisan dengan maksud agar dipahami oleh orang lain. Dan seiring perkembangan zaman, beragam bahasa pun semakin banyak, di antaranya ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu, bahasa Arab merupakan bahasa kitab suci dan tuntunan agama umat Islam sedunia, maka tentu saja menjadi bahasa yang paling besar signifikansinya bagi miliaran muslim sedunia, baik yang berkebangsaan Arab maupun bukan Arab. Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dewasa ini pembelajaran bahasa Arab sangat dibutuhkan dengan berbagai potret penyelenggaraan di lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai upaya untuk memajukan sistem dan mutu pembelajaran bahasa Arab. Upaya tersebut dilakukan dengan harapan agar pembelajaran bahasa Arab menjadi salah satu kunci pokok untuk membuka pintu ilmu pengetahuan. Salah satu langkah awal untuk dapat memahami pembelajaran bahasa Arab ialah dengan menguasai kosakata bahasanya. Untuk mencapai hal tersebut tentu juga banyak kesulitan dan hambatan yang ada. Berdasarkan hasil observasi di MTSN 1 Ponorogo yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan non-linguistik yang menghambat proses penguasaan kosakata dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya yaitu siswa yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sama antara siswa satu dengan yang lainnya. Perbedaan latar belakang pengalaman dasar siswa sebelum memasuki kelas 7 ada yang berasal dari SD dan ada juga yang berasal dari MI. Sehingga tidak sedikit siswa yang beranggapan bahwa pembelajaran bahasa Arab merupakan pelajaran yang sulit sehingga antusias siswa rendah. Kemudian ada juga siswa yang memiliki rasa pesimis dengan hasil belajarnya karena enggan menghafalkan kosakata bahasa Arab. Di sini tugas guru sangat berdampak dalam mengolah perilaku dan pola pikir siswa sehingga perlu adanya pendekatan atau teori yang dapat dilakukan untuk menghadapi problematika tersebut. Yang ketiga, ada kurangnya minat belajar bahasa Arab dalam individu siswa yang disebabkan lingkungan sekitar yang masih awam dengan bahasa Arab. Lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan proses belajar siswa, terutama bahasa asing atau bahasa Arab. Ada pula guru yang kurang menguasai materi dan durasi jam pelajaran yang sangat singkat dapat menghambat proses pemahaman siswa. Kurangnya penguasaan materi dapat disebabkan oleh penggunaan strategi, metode, media, dan pendekatan teori pembelajaran yang tidak tepat. Durasi jam pelajaran yang singkat memengaruhi proses pembelajaran, tidak sampai pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sehingga diperlukan media sebagai alat bantu untuk menanggulangi masalah tersebut agar lebih efisien. Thorndike, salah satu seorang tokoh behaviorisme, berpendapat bahwa belajar bahasa dilakukan dengan teori trial and error yang bisa dilakukan oleh guru dengan melatihkan pembelajaran secara berulang-ulang. Ini menuntut guru untuk pandai merekayasa lingkungan pembelajaran sehingga tercipta komunikasi yang produktif. Persiapan menghadapi tantangan global dalam kegiatan pembelajaran sebagai guru bahasa asing harus mengembangkan strategi pembelajaran yang perlu diperbarui. Kemudian, berdasarkan pemaparan di atas, peneliti ingin menelusuri lebih dalam tentang pengaruh pendekatan behaviorisme dan penggunaan media flashcard dalam menarik minat belajar bahasa Arab, khususnya siswa kelas 7 di MTSN 1 Ponorogo. Alasan peneliti menggunakan teori belajar behaviorisme adalah agar siswa yang merasa kurang antusias, memiliki rasa pesimis dapat teratasi sehingga dapat merubah pola pikir dan tingkah laku siswa agar lebih semangat belajar kosakata bahasa Arab.
serta memilih media flashcard sebagai paduan untuk mendukung pembelajaran kosakata. Melalui media flashcard, guru menunjukkan dan mengucapkan sebuah kosakata di dalam gambar, kemudian ditirukan oleh siswa, dengan harapan siswa dapat menangkap dan mudah diingat apa yang ia ucapkan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, perbedaan latar belakang pengalaman dasar siswa kelas 7 menyebabkan antusias belajar kosakata bahasa Arab rendah. Yang kedua, banyak siswa merasa pesimis dengan hasil belajarnya karena enggan menghafalkan kosakata bahasa Arab. Yang ketiga, kurangnya minat belajar bahasa Arab dalam individu siswa yang disebabkan lingkungan sekitar yang masih awam dengan bahasa Arab. Yang keempat, guru yang kurang menguasai materi dan durasi jam pelajaran yang singkat dapat menghambat proses pemahaman siswa. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka selanjutnya dilakukan pembatasan masalah. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengaruh pendekatan teori belajar behaviorisme menggunakan media flashcard dalam menarik minat belajar kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 MTSN 1 Ponorogo. Yang D, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah dan fokus penelitian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini terkait: yang pertama, bagaimana penerapan teori belajar behaviorisme dan penggunaan media flashcard dalam menarik minat belajar kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 di MTSN 1 Ponorogo. Yang kedua, bagaimana pengaruh teori belajar behaviorisme dan penggunaan media flashcard dalam menarik minat belajar kosakata siswa kelas 7 di MTSN 1 Ponorogo. Yang E, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh teori belajar behaviorisme dan penggunaan media flashcard dalam menarik minat belajar kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 di MTSN 1 Ponorogo. Kemudian F, manfaat penelitian. Manfaat yang pertama yaitu manfaat teoritis. Harapannya penelitian ini dapat menambah referensi dan kajian terkait penarikan minat belajar kosakata bahasa Arab khususnya siswa kelas 7 yang belum mengenal bahasa Arab sebelumnya. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi sekolah dapat meningkatkan upaya untuk menarik minat belajar kosakata bahasa Arab siswa. Bagi guru dapat memberi referensi pada guru untuk memperbarui cara mengajar kepada siswa agar hasil belajar siswa meningkat. Yang C, bagi peneliti sebagai penambah wawasan serta pengetahuan dalam pembelajaran bahasa Arab. Selanjutnya bab 2, pembahasan. Kajian teori. Teori belajar. Pengertian teori belajar menurut Wheeler mengatakan bahwa teori adalah suatu proses atau rangkaian prinsip yang menerapkan sejumlah hubungan antara fakta dan meramalkan hasil-hasil baru berdasarkan fakta-fakta tersebut. Sedangkan teori belajar sebagai prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta atau penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa teori belajar menjelaskan tentang bagaimana siswa menerima, memproses, dan menyimpulkan pengetahuan selama belajar, pengaruh kognitif, emosional, dan lingkungan, serta pengalaman sebelumnya. Semuanya berperan dalam bagaimana pemahaman atau pandangan dunia diperoleh atau diubah dan pengetahuan serta keterampilan dipertahankan. Kemudian fungsi utama dari teori belajar yaitu menurut Winfred F. Hill terdapat 3 fungsi dari teori belajar sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar fungsi sebagai petunjuk dan sumber-sumber stimulasi bagi penelitian dan pemikiran ilmiah lebih lanjut. Yang kedua, teori belajar merupakan simplifikasi atau garis-garis besar pengetahuan mengenai hukum-hukum dan proses belajar. Yang ketiga, teori belajar menjelaskan secara konsep dasar apa itu belajar dan mengapa proses belajar dan pembelajaran dapat berlangsung. Yang poin C, jenis-jenis teori belajar. Jenis-jenis teori belajar yang terkenal ada 3, yaitu teori belajar konstruktivisme, yang kedua teori belajar behaviorisme, dan yang ketiga teori belajar kognitif. Baik, langsung saja kita kepada teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme yaitu teori yang
mempelajari tentang perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Kemudian ciri-ciri teori behavioristik atau behaviorisme. Aliran ini mempelajari perbuatan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Yang kedua, segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Kemudian behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang sama. Menurut behaviorisme, pendidikan adalah maha kuasa. Manusia hanya makhluk yang berkembang karena kebiasaan-kebiasaan, dan pendidikan dapat mempengaruhi refleks keinginan hati. Poin selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran behaviorisme. Tentu saja dalam sebuah pembelajaran ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ada dalam teori pembelajaran behaviorisme diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, membiasakan guru untuk bersifat jeli, teliti, dan peka pada situasi dan kondisi belajar para siswa. Yang kedua, metode behavioristik ini sangat cocok dalam upaya untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid menjadi terbiasa belajar secara mandiri. Selanjutnya, teori ini baik diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dalam bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah dan pujian. Poin selanjutnya tentu ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Dalam pelaksanaan teori pembelajaran behaviorisme tentu memiliki kekurangan. Di antaranya, teori pembelajaran behaviorisme memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung. Padahal belajar merupakan kegiatan yang ada dalam sistem syaraf pada manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejala-gejala yang ada. Yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis sehingga terkesan kaku seperti mesin atau robot. Kemudian proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat antara manusia dengan binatang memiliki perbedaan yang cukup mencolok. Bahan selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah menurut Olson adalah alat yang digunakan sebagai pendistribusi, penyaji, perekam suatu tanda yang mampu diterima oleh anggota tubuh yang mana mengandung sebuah pesan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran ialah semua hal serta alat yang dapat mentransformasikan pesan yang dipakai dalam pembelajaran di mana mampu untuk mencapai target yang diinginkan dalam pembelajaran, meningkatkan semangat para siswa sehingga dalam proses belajar mengajar tercipta suasana yang kondusif dan efisien. Adapun karakteristik media pembelajaran menurut Rimawati adalah tujuan pembelajaran jelas, materi pelajaran disajikan sesuai dengan kompetensi, kebenaran konsep, alur proses pembelajaran jelas, petunjuk penggunaan jelas, terdapat apersepsi, terdapat kesimpulan, contoh dan latihan yang disertai umpan balik, mampu membangkitkan motivasi belajar siswa, terdapat evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan, memiliki intro yang menarik, dan lain sebagainya. Kemudian macam-macam media pembelajaran. Media pembelajaran memiliki banyak sekali macamnya. Di antaranya ada media audio, media visual, dan media audiovisual. Dan langsung saja pada intinya yaitu media flashcard.
Media flashcard adalah kartu tebal yang berbentuk persegi panjang, sedangkan gambar merupakan tiruan kartu bergambar. Dapat disimpulkan bahwa media flashcard adalah satu media visual yang berupa gambar berbentuk kartu yang digunakan guru sebagai alat pendukung pembelajaran untuk membantu meningkatkan atau mengarahkan siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar, teks, atau simbol yang ada pada kartu, serta dapat merangsang pikiran dan minat siswa. Adapun karakteristik media flashcard yaitu flashcard berupa kartu gambar yang efektif, mempunyai dua sisi depan dan belakang. Sisi depan berisi gambar atau tanda simbol, untuk sisi belakang berisi definisi, keterangan gambar, jawaban atau uraian. Dan sederhana dan mudah membuatnya. Adapun kelebihan dan kekurangan media flashcard yaitu kelebihan memiliki sifat realistis atau nyata, dapat memberikan solusi dalam keterbatasan tempat dan waktu, memberi solusi dalam batasan penelitian, dapat membantu dalam penjelasan atau permasalahan, praktis, ekonomis, serta mudah dijangkau. Dan kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan sebatas dilihat saja. Jika cakupannya terlalu luas, maka kurang relevan untuk kegiatan belajar mengajar. Memiliki keterbatasan ketika diterapkan dalam mengajar di kelas yang jumlah pesertanya didiknya cukup banyak. Adapun cara menggunakan flashcard yaitu menurut Susilana dalam buku Riana berpendapat ada 4 cara dalam penggunaan media flashcard, antaranya kartu-kartu yang telah disusun dipegang setinggi dada dan menghadap ke siswa. Kemudian cabut kartu satu persatu setelah guru selesai menerangkan. Berikan kartu-kartu yang telah diterapkan tersebut kepada siswa yang dekat dengan guru. Mintalah siswa untuk mengamati kartu tersebut. Selanjutnya diteruskan kepada siswa lain hingga semua siswa mengamati. Cara penggunaan ini juga dapat digunakan dengan cara permainan. Kemudian minat belajar. Langsung saja minat belajar dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu dorongan yang muncul dalam seseorang untuk melakukan suatu proses agar memperoleh pengalaman. Kemudian telaah hasil penelitian terdahulu. Domi Saputra, Muhammad Fitri, Fatoni, Nurhayati dengan judul penelitian penggunaan media flashcard dalam pembelajaran bahasa Arab untuk penguasaan kosakata. Peneliti ini memaparkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard dapat memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membawa dampak positif bagi siswa, menunjukkan penggunaan media flashcard berhasil meningkatkan minat belajar kosakata bahasa Arab siswa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah terletak pada penggunaan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kajian pustaka atau library research, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Adapun selanjutnya yaitu AKLA dengan judul penelitian pendekatan pengajaran bahasa Arab dengan pendekatan behavioristik. Peneliti menganalisis penggunaan pendekatan behavioristik untuk mengatasi kesulitan belajar bahasa Arab pada tingkat madrasah ibtidaiyah dan minat belajar siswa. Hasil studi ini dapat digunakan oleh guru bahasa Arab sebagai pendekatan alternatif untuk memudahkan siswa dalam memahami materi ajar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah keduanya menitikberatkan pada pendekatan teori behaviorisme untuk mengatasi kesulitan belajar. Sedangkan perbedaannya adalah penggunaan metode penelitian. Penggunaan penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK, dan penelitian sekarang menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian kerangka berpikir. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang merangkul siswa dengan cara memberikan stimulus secara terus-menerus agar respon yang diterima dapat menjadikannya sebagai suatu kebiasaan yang baik untuk masa depan, sehingga dapat mendorong minat belajar kosakata bahasa Arab siswa, khususnya kelas 7.
Selain itu, penggunaan media yang tepat sesuai kebutuhan siswa dapat menjadi pendukung proses pembelajaran. Media yang dapat digunakan di sini adalah media flashcard. Selain menarik minat belajar siswa, media flashcard juga dapat melatih siswa untuk berkreasi, sehingga dapat dengan perpaduan penggunaan teori belajar behavioristik dan media flashcard, harapannya dapat meningkatkan minat belajar kosakata bahasa Arab siswa, dengan mewujudkan melalui antusias dan semangat belajar, serta proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian, hipotesis. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyimpulkan hipotesis atau dugaan sementara. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. H0 yaitu teori belajar behaviorisme dan media flashcard tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar kosakata bahasa Arab di MTSN 1 Ponorogo. Yang kedua, H1, teori belajar behavioristik berpengaruh secara signifikan terhadap minat belajar kosakata bahasa Arab di MTSN 1 Ponorogo. Kemudian masuki bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian pada yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Kemudian setting waktunya yaitu dilaksanakan akhir Februari sampai Maret 2024 dan dilaksanakan di MTSN Ponorogo yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman nomor 24A, Jetis, Ponorogo. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini melibatkan kelas 7F dan kelas 8G dan kelas 7G MTSN 1 Ponorogo yang keseluruhan berjumlah 50 siswa. Sampel yang digunakan menggunakan teknik simple random sampling. Melalui pengambilan teknik ini, maka semua individu anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Poin D, teknik pengambilan data. Yang pertama ada angket. Peneliti menggunakan angket sebagai salah satu teknik untuk mengumpulkan data. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, yang makna pertanyaan sudah disediakan oleh peneliti, kemudian responden memilih salah satu jawaban yang telah disediakan. Yang kedua, observasi. Peneliti mencari data dengan melakukan observasi di lapangan dan mengamati secara langsung mengenai pengaruh penerapan teori belajar behaviorisme dan penggunaan media flashcard untuk menarik minat belajar kosakata bahasa Arab siswa kelas 7 MTSN 1 Ponorogo. Yang ketiga adalah wawancara. Peneliti juga melakukan wawancara sebagai pendukung data utama berupa angket agar penelitian menjadi lebih akurat. Sasaran wawancara ini kepada guru pengampu mata pelajaran bahasa Arab dan beberapa siswa kelas 7F dan kelas 7G di MTSN 1 Ponorogo. Kemudian metode analisis data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data yang diperoleh dari penelitian dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang diajukan diperlukan analisis data untuk memperoleh kesimpulan. Namun sebelum dilakukan analisis, data perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas dan analisis regresi linear terhadap alat pengumpulan data yang dalam hal ini adalah angket yang disebarkan untuk diisi oleh responden. Yang pertama, melakukan uji validitas instrumen. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurannya. Yang kedua, uji reliabilitas. Untuk mengetahui hasil reliabilitas hasil ukur dapat dilakukan dengan melihat nilai Cronbach's alpha, di mana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Selanjutnya ada regresi linear berganda. Fungsi persamaan regresi selain untuk memprediksi nilai dependent variable atau Y juga dapat digunakan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh independent variable X terhadap dependent variable Y. Pada penelitian ini dapat dirumuskan variabelnya sebagai berikut. Variabel independen yaitu teori belajar behaviorisme X1 dan media flashcard X2. Variabel dependen yaitu minat belajar kosakata.
Asumsi yang harus terpenuhi dalam analisis regresi yaitu uji multikolinearitas dan uji autokorelasi, dan juga uji heteroskedastisitas, juga uji normalitas. Di mana pada pengujian regresi linear berganda ini menggunakan bantuan komputer yaitu program SPSS. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala itimamikum. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.